Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas Sutta Pitaka mengenai Samaditi Sutta. Saya sebagai perwakilan kelompok akan menjelaskan mengenai Samaditi Sutta. Samaditi Sutta atau khotbah mengenai pandangan benar terdapat dalam Majjhima Nikaya nomor 9, bagian yang pertama. Samaditi ini bisa dicontohkan pada saat kita melakukan perjalanan yang penuh dengan rintangan dan penuh bahaya, seperti ada binatang liar, jurang, dan ada hutan yang luas. Samaditi ini diibaratkan sebagai maps atau seperti penuntun dan guide yang baik yang membawa kita sesuai tujuan dengan menghindari segala rintangan. Maka, Samaditi sangat penting untuk kita miliki. Kemudian dijelaskan apa yang dimaksud dengan Samaditi. Samaditi dibagi menjadi dua, atau pandangan benar dibagi menjadi dua. Yang pertama, Lokya, adalah pandangan benar yang bersifat duniawi. Yang kedua, Lokutara, pandangan benar yang bersifat non-duniawi atau bahkan melampaui duniawi. Pandangan benar yang bersifat duniawi seperti pandangan benar tentang bahwa kehidupan dipengaruhi oleh karma kita. Suka duka kita dipengaruhi oleh perbuatan kita. Pandangan benar Lokutara adalah pandangan benar yang nantinya mengarahkan kita pada kebebasan akhir. Dalam Samaditi Sutta dikhotbahkan oleh Bante Sariputta yang merupakan salah satu siswa Sang Buddha yang unggul dalam kebijaksanaan. Samaditi ini berisi tentang dialog antara Bante Sariputta dengan para Bante lain, yang merupakan pertanyaan dari para Bante. Ketika Bante Sariputta di Wihara Jetawana, yaitu arama atau wihara yang dibangun oleh Anathapindika, para Bante kemudian bertanya, Kitawatako awiso, Arya sawako, sama titi hoti, uju gatasa titi, dame aveca pasanena samanagato, agato imang sadamanti. Jadi mereka bertanya, wahai sahabat. Nah, jadi pertanyaan pada Bante Sariputta menggunakan istilah sahabat. Tapi kalau bertanya dengan Sang Buddha biasanya Bante. Nah, wahai sahabat, sejauh mana seseorang dikatakan sebagai orang yang berpandangan benar? Jawaban dari Bante Sariputta mengatakan, ketika seseorang memahami kusala dan akusala dan memahami akar dari kusala dan akusala, maka orang tersebut adalah seseorang yang berpandangan dengan benar. Bagaimana cara memahami kusala dan akusala pada seseorang? Setidaknya, seseorang itu paham tentang kusala. Kusala adalah menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan, berbohong, dan seseorang juga mengetahui bahwa akar dari kusala adalah aloba, adosa, dan amoha, yaitu tanpa keserakahan, tanpa kebencian, dan tanpa kebodohan. Dan seseorang itu juga mengetahui apa itu akusala, yaitu kebalikan dari kusala, yaitu membunuh, mencuri, bertindak asusila, dan punya pandangan salah.
dan kebencian, dan akar dari aku salah adalah tidak lain loba, dosa, dan moha. Setelah mendengarkan uraian yang Arya Sariputa, para Bante sangat puas dengan jawaban yang telah diberikan. Kemudian, para Bante bertanya kembali, ada tidak cara untuk memahami seseorang yang dikatakan sudah berpandangan lurus atau berpandangan benar? Kemudian, Bante Sariputa menjawab, tentu saja ada para Bante. Caranya adalah ketika seseorang memahami apa itu ahara, apa itu munculnya ahara, atau penyebab munculnya ahara, apa itu lenyapnya ahara, dan apa itu jalan untuk melenyapkan ahara, maka orang yang demikian dikatakan yang memiliki pandangan benar. Ahara itu apa? Ahara adalah makanan. Ketika seseorang itu memahami makanan, sebab munculnya makanan, lenyapnya makanan, dan jalan untuk melenyapkan makanan, maka orang demikian adalah orang yang berpandangan dengan benar. Ada 4 makanan atau cataro ahara, penunjang para makhluk dan kelangsungan. 1. Makanan atau asupan materi atau kabalikaro. 2. Kontak atau pasa. 3. Kehendak pikiran atau manosancetana. 4. Kesadaran atau winyana. Inilah yang disebut dengan ahara. Bagaimana asal mulanya ahara? Dengan munculnya ketagihan atau kehausan atau tanha, maka muncullah ahara. Bagaimana lenyapnya? Dengan lenyapnya ketagihan atau kehausan atau tanha, maka lenyaplah ahara. Apakah jalan untuk melenyapkan ahara? Jalan untuk melenyapkan ahara adalah jalan mulia berunsur 8. Setelah seseorang memahami sepenuhnya tentang makanan atau ahara, kemunculannya, lenyapnya, dan jalan untuk melenyapkannya, seseorang itu telah melenyapkan sepenuhnya dari nafsu, pandangan tentang aku atau diri. Dengan melenyapkan ketidaktahuan atau awija, seseorang akan mengakhiri penderitaan. Maka, seseorang akan memiliki pandangan benar dan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Setelah mendengar jawaban dari Bante Sariputa, para Bante sangat puas dengan jawaban yang telah diberikan. Kemudian para Bante bertanya kembali, ada tidak cara agar seseorang bisa mendapatkan pandangan benar? Bante Sariputa kemudian menjawab, tentu saja ada. Cara lain, caranya adalah ketika seseorang memahami apa itu duka, apa itu sebab duka, apa itu lenyapnya duka, apa itu jalan untuk melenyapkan duka, orang demikian yang dikatakan memiliki pandangan benar. Dengan kata lain, kita harus memahami 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia adalah inti dari ajaran Buddha. Jika kita ingin terbebas dari alam samsara, maka kita harus memahami 4 kebenaran mulia. Yang tidak lain adalah, selama kita masih memiliki kemelekatan, selama jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran kita masih menjadi objek kemelekatan, masih ada keinginan nafsu ragawi, maka itulah yang disebut duka atau penderitaan. Duka muncul karena tanha atau nafsu keinginan, yang disertai kesenangan untuk mencari kenikmatan. Dan itu sebab duka penderitaan. Lantas, bagaimana melenyapkan duka? Tidak lain, ketika tanha nafsu keinginan itu dilenyapkan, dengan padamnya dan lenyapnya secara total tanha atau nafsu keinginan, maka duka penderitaan juga dilenyapkan. Dan apa jalan untuk melenyapkan duka? Tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Itu yang menjadi jalan lenyapnya duka. Setelah mendengarkan jawaban dari Bante Sariputa,
Para Bante sangat gembira dengan jawaban yang telah diberikan. Kemudian, para Bante terus bertanya kembali, ada tidak cara agar seseorang bisa mendapatkan pandangan benar? Inti dari jawaban-jawaban dari Bante Sariputta mengacu pada setiap faktor dari 12 sebab musabab yang saling bergantungan. Seseorang harus memahami apa itu jara marana, apa itu sebab munculnya jara marana, apa lenyapnya jara marana, dan apa jalan untuk melenyapkan jara marana. Apa itu jara marana? Jara marana adalah ketuaan dan kematian, berkaitan dengan batin jasmani, terutama jasmani kita. Sebab kita mengalami jara marana tidak lain karena jati atau kelahiran. Karena kita lahir, maka kita mengalami usia tua dan kematian. Bagaimana lenyapnya jara marana ketika kelahiran atau jati lenyap? Jalan untuk lenyapnya jara marana adalah jalan mulia berunsur 8. Setelah mendengar jawaban dari Bante Sariputta, para Bante sangat puas dan bergembira dengan jawaban yang telah diberikan. Kemudian para Bante bertanya kembali, ada tidak cara agar seseorang bisa mendapatkan pandangan benar? Bante Sariputta menjawab, tentu saja ada. Ketika seseorang memahami apa itu jati, apa itu sebabnya, apa itu lenyapnya, dan bagaimana jalan untuk melenyapkannya, seseorang dikatakan memiliki pandangan benar dan pandangannya sudah lurus. Apa itu jati? Jati adalah kelahiran. Sebab munculnya jati adalah bawa. Lantas, lenyapnya kelahiran itu apa? Ketika bawa lenyap. Jalan untuk melenyapkannya adalah dengan jalan mulia berunsur 8. Setelah mendengar jawaban dari Bante Sariputta, para Bante sangat puas dan senang dengan jawaban yang telah diberikan. Kemudian, para Bante bertanya kembali, ada tidak cara agar seseorang bisa mendapatkan pandangan benar? Bante Sariputta menjawab, tentu saja ada. Ketika seseorang memahami apa itu awija, apa itu sebab awija, apa itu lenyapnya awija, dan bagaimana jalan untuk melenyapkan awija, seseorang akan dikatakan memiliki pandangan benar. Awija adalah ketidaktahuan. Penyebab awija adalah asawa. Asawa adalah kotoran batin yang sudah melekat erat dan sulit untuk dihilangkan. Untuk melenyapkan awija, tentu saja harus melenyapkan asawa. Jalan untuk melenyapkan awija adalah jalan mulia berunsur 8. Maka, pandangan benar di sini sangat penting. Tetapi, yang lebih penting lagi, ketika kita berusaha untuk bagaimana mempraktekkan yang seharusnya dipraktekkan. Dalam hal ini, utamanya adalah mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Kita harus mengembangkan samadhi itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah penjelasan Samadhi Sutta dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya teman-teman.